Tujuan pembelajarannya diharapkan pada anak didik tersebut ya, dapat mendefinisikan apa itu efek rumah kaca, kemudian dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca, dan peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan pemanasan global. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Dan berikut peserta didik diharapkan dapat mengkomunikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi efek rumah kaca. Pengertian pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara pemanasan mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global sudah ketahui bahwasanya diantaranya yaitu emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Artik. 4. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan kloroform atau CFCs dalam refrigeran atau pendingin. 6. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Adapun dampak-dampak pemanasan global bagi manusia dan dalam ekosistem diantaranya adalah yaitu perubahan permukaan laut, yaitu pemanasan global yang menyebabkan es di kutub mencair. Akibatnya permukaan laut naik sehingga kota-kota pantai dan beberapa pulau kecil tenggelam. Sedangkan berikutnya kedua itu perubahan pola cuaca. Akibat pola cuaca tadi, pemanasan global juga menyebabkan pola cuaca di seluruh dunia terganggu. Salah satu anomali iklim El Nino biasa terjadi pada bulan Desember yang disebabkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik bagian timur naik antara 0,5 sampai 2 derajat Celcius dan banyak turun hujan. Sebaliknya di wilayah Afrika, Australia, dan Asia termasuk Indonesia dilanda kekeringan dan mengalami musim kemarau panjang. Sedangkan gangguan ekologis yaitu naiknya permukaan air laut akan merusak habitat hutan bakau karena faktor salinitas atau kadar garam dan pengenangan. Jika permukaan laut naik, batas antar air asin dan air tawar di muara sungai akan terdorong lebih jauh ke daratan. Yang keempat itu keamanan pangan. Pergeseran batas air asin dan air tawar juga berdampak terhadap pertanian dan perikanan. Perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan atau sebaliknya banjir yang mengganggu pertanian. Yang kelima, dampak sosial. Karena pemanasan global di daerah yang semula sejuk menjadi beriklim lebih hangat. Iklim hangat dan kelembapan tinggi mendorong reproduksi yang lebih cepat dan kelangsungan hidup virus, bakteri, dan parasit menyebabkan berbagai macam penyakit. Lalu bagaimana kan cara kita mengurangi pemanasan global? Yaitu 1. Mengurangi emisi oksida karbon dan oksida nitrogen. Yang kedua yaitu mengurangi emisi metana. Yang ketiga mengurangi emisi CFC.